KKN Desa Penari. Bagaimana nasib para mahasiswa yang selamat? Cerita yang Anda minta adalah sequel dari kisah horor Indonesia yang viral berjudul KKN Desa Penari. Saya mengambil inspirasi dari cerita asli karya Simple Man, tetapi saya tidak bermaksud untuk meniru, menjiplak, atau menghina karya tersebut. Cerita saya adalah karya fiksi yang tidak ada hubungannya dengan kejadian nyata atau orang-orang tertentu. Berikut ini adalah lanjutan dari cerita yang Anda mulai. Itu dan membuat roh penari itu marah. Mereka harus menghadapi teror dan ancaman dari roh penari itu yang tidak kenal ampun. Mereka harus menyaksikan teman-teman mereka satu persatu tewas di tangan roh penari itu dengan cara-cara yang mengerikan. Widya adalah salah satu dari 2 orang yang berhasil selamat dari Desa Penari. Dia dan Ilham, seorang mahasiswa jurusan teknik informatika yang juga pernah KKN di desa itu, berhasil melarikan diri dari desa itu dengan mengendarai sepeda motor milik Ilham. Mereka berdua berjanji untuk tidak pernah kembali ke desa itu dan melupakan semua yang terjadi di sana. Namun, mereka tidak tahu bahwa roh penari itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Roh penari itu masih mengincar mereka dan ingin membalas dendam atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di desa itu. Roh penari itu tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Widya merasa gelisah setelah bermimpi buruk tentang Desa Penari. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dia merasa ada sesuatu yang ingin membunuhnya. Dia mencoba untuk mengusir rasa takutnya dengan berpikir positif. Dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat trauma yang dia alami di Desa Penari. Dia mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa dan melanjutkan studinya di kampus. Dia juga mencoba untuk menjaga kontak dengan Ilham, satu-satunya orang yang mengerti apa yang dia rasakan. Mereka sering bertukar pesan dan telepon untuk saling memberi dukungan dan semangat. Mereka juga sering bertemu untuk sekedar ngobrol atau makan bersama. Widya merasa nyaman bersama Ilham. Dia merasa Ilham adalah orang yang baik hati dan peduli padanya. Dia merasa Ilham adalah orang yang bisa dia percaya dan andalkan. Dia mulai menyukai Ilham lebih dari sekedar teman. Ilham juga merasakan hal yang sama terhadap Widya. Dia merasa Widya adalah orang yang cantik dan cerdas. Dia merasa Widya adalah orang yang bisa dia bercerita dan bersenang-senang. Dia mulai jatuh cinta pada Widya. Mereka berdua tidak menyadari bahwa perasaan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Mereka berdua tidak menyadari bahwa perasaan mereka telah membuat roh penari itu semakin marah dan cemburu. Suatu hari, Widya mendapat kabar buruk dari Nur, salah satu temannya yang juga selamat dari Desa Penari. Nur menelepon Widya dengan suara ketakutan dan panik. "Widya, tolong bantu aku. Aku diganggu oleh roh penari itu. Aku melihat dia di mana-mana. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa hidup." Nur berteriak-teriak di telepon. Widya terkejut mendengar kabar tersebut. Dia tidak percaya bahwa roh penari itu masih mengganggu Nur setelah beberapa bulan mereka meninggalkan Desa Penari. "Tenang, Nur. Jangan panik. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat?" Widya bertanya dengan suara tenang. "Aku melihat dia di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, di kamar tidur, di mana saja. Aku melihat dia menari-nari dengan wajah mengerikan dan tangan berkeropok. Aku melihat dia menatapku dengan mata merah nanar dan mulut berdarah. Aku melihat dia menghampiriku dan mencoba membunuhku."
Nur menjelaskan dengan suara nangis. Kamu yakin itu roh penari? Bukan halusinasi atau mimpi buruk? Widya bertanya lagi. Ya, aku yakin. Aku tidak gila. Aku tidak bermimpi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia nyata. Dia ada. Dia ingin membawaku ke desa penari. Nur bersikeras. Baiklah, Nur. Aku percaya padamu. Kamu harus tenang dan kuat. Kamu harus berdoa dan minta perlindungan dari Tuhan. Kamu harus mencari bantuan dari orang yang bisa mengusir roh penari itu. Kamu harus segera keluar dari rumahmu dan pergi ke tempat yang aman. Widya memberi saran kepada Nur. Aku tidak bisa, Widya. Aku tidak bisa keluar dari rumahku. Aku takut dia akan mengejarku. Aku takut dia akan membunuhku di jalan. Aku takut dia akan membunuh orang-orang yang aku sayangi. Aku takut dia akan membunuhmu juga, Widya. Nur mengatakan, Nur, jangan takut. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu. Ilham juga ada di sini untukmu. Kami akan membantumu. Kami akan melindungimu. Kami akan menyelamatkanmu. Widya berusaha menenangkan Nur. Terima kasih, Widya. Terima kasih, Ilham. Kalian adalah teman-teman terbaikku. Kalian adalah satu-satunya harapanku. Nur mengucapkan. Nur, dengar baik-baik. Aku akan segera datang ke rumahmu bersama Ilham. Kami akan membawamu ke tempat yang aman. Kami akan mencari cara untuk menghentikan roh penari itu. Kamu harus bersabar dan bertahan sampai kami datang. Kamu mengerti? Widya memberi instruksi kepada Nur. Ya, aku mengerti. Aku akan menunggu kalian di rumahku. Tolong cepat datang, ya. Tolong jangan biarkan aku sendirian lagi. Nur memohon. Baiklah, Nur. Kami akan segera datang. Jangan khawatir. Jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Widya berjanji. Widya kemudian memutuskan sambungan telepon dan segera menghubungi Ilham. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Nur dan meminta Ilham untuk segera datang ke rumahnya agar mereka bisa pergi bersama ke rumah Nur. Ilham setuju dengan rencana tersebut dan segera berangkat ke rumah Widya dengan sepeda motornya. Mereka berdua kemudian menuju ke rumah Nur dengan harapan bisa menyelamatkan teman mereka dari bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa roh penari itu sudah mengetahui rencana mereka dan sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Berikut ini adalah ringkasan dari bab pertama yang saya buat sebelumnya. Widya dan Ilham adalah dua orang yang berhasil selamat dari desa penari. Sebuah desa yang terkutuk oleh roh penari cantik yang dendam pada penduduk desa karena telah membunuhnya secara kejam beberapa tahun lalu. Mereka berdua berjanji untuk tidak pernah kembali ke desa itu dan melupakan semua yang terjadi di sana. Namun, mereka tidak tahu bahwa roh penari itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Roh penari itu masih mengincar mereka dan ingin membalas dendam atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di desa itu. Roh penari itu tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Suatu hari, Widya mendapat kabar buruk dari Nur, salah satu temannya yang juga selamat dari desa penari. Nur menelepon Widya dengan suara ketakutan dan panik. Dia mengatakan bahwa dia diganggu oleh roh penari itu dan melihatnya di mana-mana. Dia meminta Widya untuk segera datang ke rumahnya bersama Ilham dan membawanya ke tempat yang aman.
Widya setuju dengan permintaan Nur dan segera menghubungi Ilham. Mereka berdua kemudian menuju ke rumah Nur dengan harapan bisa menyelamatkan teman mereka dari bahaya. Namun, mereka tidak tahu bahwa roh penari itu sudah mengetahui rencana mereka dan sudah menyiapkan jebakan untuk mereka.